Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman. Baru-baru ini ya, kita dilanda musibah, yaitu banjir. Dari banjir biasa sampai banjir bandang, yang banyak menghanyutkan gelondongan kayu, terutama di Aceh Tamiang. Sudah banyak yang meninggal dunia akibat terjebak banjir dan kelaparan atau kehausan. Dan ini musibah yang tidak kita inginkan sebenarnya, tapi ini terjadi kepada kita. Untuk itu sikap kita adalah tetap qanaah, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan sabar. Dengan sabar. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika musibah banjir terjadi, mereka semua sadar, kaum muslimin, bahwasanya musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari yang lainnya. Semua datang dari Allah, kembali kepada fitrah hatinya masing-masing. Nah, makanya banyak orang ketika itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebelumnya jarang berzikir, tapi ketika musibah itu terjadi, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ingat akan Allah, karena bala ini datang dari Allah. Maka tidak jarang kita dengar kalimat-kalimat thayyibah keluar dari bibir lisan mereka, seperti Allahu Akbar, La ilaha illallah, La ilaha illallah, atau Subhanallah, Subhanallah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku. Terus mereka pun banyak berdoa kepada Allah. Selamatkan kami ya Allah, selamatkan istriku ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Begitu ya. Semua kita kembali kepada fitrah hati kita masing-masing. Kita mohon sama Allah agar supaya musibah itu diredakan. Nah, itulah tauhid sebenarnya. Seharusnya baik dalam kondisi kita tertimpa musibah, apalagi tidak tertimpa musibah, dalam keadaan aman, kita tetap harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus basah lidah kita, lisan kita, untuk mengucapkan kata zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika musibah saat ini terjadi, mereka ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika nanti musibah sudah reda, sudah aman, sudah selamat, bantuan pun sudah mengalir, dari berupa makanan, peralatan, sampai nanti rumah kadang-kadang sudah dibangunkan, malah berbuat syirik lagi. Malah mendatangi dukun, mencari dukun untuk berobat, untuk pelaris usaha, terus seperti itu, berbondong-bondong mendatangi dukun, meminta-minta kepada kuburan wali. Meminta kepada kuburan wali tidak boleh. Nah, seperti itu. Padahal mereka sadar bahwasanya musibah datang dari Allah. Ketika dalam keadaan aman, mereka lupa lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kenyataannya, teman-teman ya. Nah, nanti pesta sudah mulai manggil pawang hujan. Nah, sementara baru-baru ini hujan terus, pawang hujannya kemana aja? Mereka tidak bisa memberhentikan hujan. Bahkan dia pun kebanjiran, pawang hujannya. Kok masih percaya gitu? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan pelajaran kejadian ini, musibah ini. Ambil hikmahnya, ambil hikmahnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan mereka itu para dukun, para peramal, tinggalkan. Jangan percaya Anda. Mereka sok tahu perkara gaib, sementara yang tahu perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mereka berdusta. Mereka berdusta, teman-teman. Nah, maka disebutkan oleh para ulama bahwa dukun itu adalah kadzab, pendusta, pembohong.
Demikian teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.